Mau cek sound dulu ya. Apa suara saya kedengeran? Boleh dong di chat di bagian menu chat tuh. Kedengeran ya. Nah, Mas Bayu, gimana kabarnya? Baik, baik. Oke, nanti narasumbernya Mas Bayu Ya, Pramudiana ya. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Di, masih ada sisa waktu. ini oke deh. Oke, langsung bisa kita mulai saja ya. Mas Bayu sudah siap ya? Siap, siap. Oke. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi. Oke. Selamat datang di webinar untuk webinar ke-6 ini yang diselenggarakan sama Festival Academy, di mana di webinar kali ini kita akan membahas banyak hal terkait tentang teknik pembuatan animasi yang kali ini untuk minggu ini aja sudah ada 3 ya, kalau nggak salah 3 webinar. Ini webinar ke-6. Jadi semuanya bisa berpartisipasi dalam webinar yang diselenggarakan di National Academy, baik itu nanti yang sudah pro ataupun yang sudah berkecimpung di dunia animasi, ataupun yang mau sekedar sharing, silahkan nanti bisa kontak saya. Nanti kita akan lihat portofolio kalian. Nanti kita akan mengadakan sesi webinar supaya nanti kalian bisa punya pengalaman untuk mengisi webinar. Bahkan kalian juga bisa sharing-sharing tentang webinar yang nanti akan kita selenggarakan nantinya ya. Untuk webinar kali ini kita ditemani narasumber kita Mas Bayu Pramudiana yang di mana dia punya channel YouTube yang namanya Pram Creator Channel ya. Yang di situ ada banyak sekali video animasi yang berkaitan dengan robot dan superhero. Saya senang sekali juga untuk yang tema-tema superhero itu saya suka sekali. Bahkan sekarang itu memang sedang apa namanya ngetren-ngetrennya yang berbau-berbau superhero ya. Jadi memang bisa memancing minat penonton nanti ya. Jadi seperti itu dari superhero itu ya. Apalagi ini jadi animasi sekarang sudah banyak yang dari animasi diadaptasi ke live action, bahkan live action diadaptasi ke anime, seperti kayak dulu Ultraman ya. Ultraman itu ada versi animenya, Kamen Rider juga ada versi animenya, Godzilla pun juga ada animenya, bahkan robot-robot yang lain gitu juga ada animenya juga, termasuk yang Gundam seperti itu ya. Jadi memang ada pasarnya sendiri ya, robot-robot seperti itu. Bahkan dengan animasi bertema robot itu, kalian juga punya IP ya, intellectual property sendiri nanti, yang nanti bisa dilisensikan. Nanti kalau robotnya bagus, menarik, nanti kalian bisa jual sebagai merchandise, sebagai mungkin apa namanya mainan atau collectible item seperti itu ya. Jadi memang semua tuh ada pasarnya sendiri. Kalau ya zaman dulu memang kayak Voltron, kayak Gundam ya, kayak Transformer juga kan awalnya kan dari animasi juga gitu ya. Jadi semakin lama semakin banyak peminatnya, nanti akhirnya apa namanya suatu saat wah ternyata diangkat menjadi layar lebar, dan yang pemilik hak patennya, hak ciptanya itu
meraup untung yang sangat besar. Jadi itu sebagai investasi juga nantinya. Apalagi animasi ya, animasi itu kalian nggak harus istilahnya kayak ikut-ikutan orang gitu ya. Atau mungkin bikin animasi yang setema dengan orang lain tuh nggak harus itu. Kalian boleh dengan ciri khas kalian membuat sebuah sesuatu yang unik, yang pangsa targetnya kalian tahu sendiri nanti ya. Mau anak-anak, remaja, dewasa, dan lain sebagainya itu bisa. Kalian membuat sebuah IP itu yang menarik gitu ya. Kayak Shizuki seperti yang awalnya dari webtoon ya, dan sekarang merambat ke anime seperti itu. Atau movie ya, seperti itu ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Kita dari Festival Studio itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional, kursus online, dan konten edukasi tentunya ya. Dan kita punya kursus online yang di sana ada kursus-kursus yang bisa bermanfaat buat kalian. Bahkan ada yang mau magang PKL, kebetulan Festival Studio baru-baru ini ada yang mau magang di tempat kami juga ya. Jadi keluar dari magang itu sudah pada bisa membuat animasi semua itu ya. Jadi memang tujuan kita memang di edukasi memang. Sebenarnya seperti itu. Kalian bahkan bisa untuk belajar kursus secara online. Nanti kita akan sediakan berbagai macam fasilitasnya. Nah, untuk mengaksesnya kalian bisa kunjungi academy.fashionstudio.com. Nanti kalian bisa pilih kursus yang kalian minati. Ada banyak sekali kursus termasuk webinar yang sudah kita jalanin sampai sekarang, dan nanti kita akan adakan webinar lagi dengan kuota yang lebih besar lagi nanti ya, insya Allah ya. Di bulan depan mungkin kita akan menggait banyak sekali orang yang ikut webinar, dan kita akan menjalin kerjasama juga nanti ya. Oke, dan kalian bisa klik daftarkan diri Anda ketika kalian ingin mengakses kursus yang ada di Festival Academy. Nanti kalian bisa masuk ke menu login, atau kalian bisa daftar dulu kalau belum bisa login atau belum punya akun. Nanti kalau sudah daftar, kalian bisa dapat kursusnya dan pilih already purchase atau sudah membayar untuk untuk bisa mengaksesnya. Meskipun gratis tetap diklik ya. Kalaupun yang berbayar, kalian nanti bisa coba sendiri nanti di kursus-kursus yang lain ya. Kalau tampilannya yang sudah ikut kursus nanti seperti ini, nanti kalian akan diminta untuk melihat video, menjawab pertanyaan, nanti ada ujian untuk uji kompetensinya, nanti menyerahkan proyeknya seperti itu ya. Jadi langsung dapat sertifikat nanti. Kalau nanti yang mau beli, nanti bisa masukkan kode kupon yang akan kita tampilkan nanti di akhir sesi nanti. Kalian bisa membeli kode kursus yang nanti sekiranya cocok untuk keperluan kalian. Nah, ini karena memang bulan-bulan ini bulan-bulan animasi ya, nanti untuk kedepannya kita akan merambat ke yang lain, termasuk desain, videografi, fotografi, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nanti pembayarannya bisa langsung di Bank Jateng, Bank BCA, nanti bisa upload bukti pembayarannya, disubmit, nanti kalian bisa akses untuk kursusnya yang berbayar. Nah, ada perbedaan untuk yang kursus berbayar dan yang gratis. Ada materinya, sertifikat untuk yang gratis. Yang berbayar nanti ada tambahan bimbingan privatnya, sertifikat fisik, sertifikat nilai, file latihan, login, dan aset premium. Nanti kalian dapatkan secara cuma-cuma dengan mengakses yang berbayar. Jadi seperti itu, tidak akan rugi ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa follow IG kami, Festival Academy. Nanti kalian akan mendapatkan update terbaru untuk kursus hari ini. Oke.
Mungkin sebelum kita mulai ada yang mungkin ditanyakan. Oke, stop share ya. Oke, kita sesi narasumber ya. Selamat datang Mas Bayu Pramudjana. Selamat datang. Ya, Selamat malam. selamat malam. Ya, Apakah sudah dipersiapkan materinya? Udah ya? Oke, sudah. Nanti sudah. tolong Sudah. nanti tolong untuk yang peserta yang nanti mau bertanya bisa chat di bagian kolom chat. Nanti ada Q&A-nya juga. Nanti kalian bisa kalau ada yang ditanyakan bisa masuk di Q&A seperti itu, gitu ya. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya serahkan ke Mas Bayu Pramudjana. Oke. Terima kasih Pak Febri Ya. waktunya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bayu Pramudjono. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk mengisi materi tentang Prisma 3D. Sebelumnya mungkin saya bisa nge-share dulu Pak Febri, ini channel saya. Silakan Pak. Silakan. Ya mungkin nanti ke depannya hasilnya bisa. Yang belum Ya. diizinkan. Oke, maaf ya, Oke. karena saya juga baru. Nggak apa-apa. Itu Zoom-nya. Malah jadi pengalaman. Iya, makanya tadi saya tanya dulu. Iya. Itu sepele Zoom-nya yang belum diizinkan tadi. Oke, silakan dilanjut ya. Di bawah ternyata. Ya, maaf teman-teman kalau ada ini lagi ada masalah teknis ya. Nah, ini saya perkenalkan ini saya channel saya di YouTube. Nah, ini adalah hasil karya-karya saya. Di sini saya selain 3 dimensi juga 2 dimensi. Memang semuanya action ya. Itu ada Kamen Rider juga, Tokusatsu. Nah, ini yang populer sih yang ini ya. Nah, kita coba ini dulu ya, klik dulu ya. Nah, ini. Nggak ada suaranya Kak. Mungkin belum diizinkan yang soundnya. Tapi nggak apa-apa, terserah Kakak aja pakai suara atau tidak. Share sound-nya masih off Kak. Tadi share sound-nya masih off. Share audio. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, tapi yang di videonya tadi share sound-nya masih settingannya masih off. Bisa di-on-kan dulu. Siapa saya di-on kan ya? Iya, belum di-on-kan. Tadi nggak ada suaranya pas setelah video. Gitu. Ya.
Ya, itu bagi yang sudah nonton, ada juga channel saya juga ada di Base Station ya. Kebetulan ini ada mentor saya juga, ini admin saya juga di Base Station ini, Kakak Cai, semalam Kakak Cai. Terima kasih nih sudah ikut webinar ini. Semoga bisa menambah pengetahuan juga 3 dimensi ya. Nah, ini adalah channel saya di Base Station, mungkin agak lebih lengkap ini di sini. Karena memang saya mulai aktifnya itu di Base Station, kemudian baru ke YouTube. Oke. Kalau gitu saya langsung saja ke Prisma 3D ya. Bagaimana cara kita membuat animasi robot. Oke, Iya kita Kak, masuk langsung saja. saja. Nah, ini dia. Ini bentuk dari project dari Prisma 3D ya. Nah, di sini saya sudah ada aset-asetnya, ada kota, ini ada masjid, ada kendaraan yang ini baru saya buat ya, animasinya namanya Transcombat. Dan ini yang robot, oke? Kita klik yang robot aja langsung. Nah, seperti ini. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Di sini Prisma 3D ini mungkin di HP belum stabil ya. Jadi setiap kita melakukan modifikasi kita harus save, ya, harus save. Nah, di sini saya sudah membuatkan model-model, ya, karena kalau misalnya dari awal sampai akhir kemungkinan agak lama, bisa 1 harian. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya membuat animasi dan modelnya itu sekitar sehari atau 2 hari gitu untuk detailnya. Ini aja belum detail. Nah, di sini dalam Prisma 3D saya ingin memperkenalkan aplikasi Prisma 3D dulu. Di sini ada tools-toolsnya nih. Nah, tools ada cube, sphere, ini adalah objek, cylinder, plane, piramid, X, dan more. Nah, ini adalah preset-preset. Preset-preset ini adalah model-model yang telah kita buat dan kita save dan akan bisa digunakan di project yang lain. Makanya kita save ke sini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke, kemudian kita mulai aja ya. Nah, ini adalah robot. Ini adalah kepala, ya. Kita harus pisah-pisahkan dulu kepala. Ini tangan. Nah, ini adalah telapak tangannya nih. Ini sudah saya kasih bone ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara bikin bone-nya. Nah, ini pinggul ya, pinggul atau apa nih? Ya, saya sebut ini pens lah. Kemudian ini kakinya, ini adalah kakinya, ini adalah badannya. Di sini saya kasih namanya ankle ya, harus ada ankle di sini. Saya untuk gerak. Oke, kita ini aja, kita mulai aja. Nah, ini untuk lengan saya akan demonstrasikan. Ini saya copy dulu, jadi saya akan nah ini saya hilangkan ininya dulu, saya hilangkan dulu bone-nya ya. Saya hilangkan dulu bone-nya, ini saya keluarkan dulu, jadi dari awal. Ya, saya keluarkan dulu. Nanti kita pecah. Ini dari mana aja sih dibuatnya? Dari objek mana aja nanti kita akan tahu. Saya keluarkan dulu. Nah, dah. Hilang ininya. Aduh. Nah, oke, ini tangan itu terdiri dari ini ya, bola, namanya sphere ini. Ya, ini adalah kubus. Ini nggak bisa diklik ini. Nah, ini adalah cube ya, cube-nya. Ya, ini kalau cara modifikasinya kita bisa melihat dari sini. Nah, ini bisa dari permukaan ya, permukaan. Ya. Kemudian kalau untuk memanjangkan bisa seperti ini tuh.
ya. Kemudian kalau untuk menggerakkan bisa memodifikasi lagi begini ya, bisa. Oke. Kita save dulu, jangan sampai nanti spare-nya hilang. Oke, nah lihat ya. Jadi terdiri dari spare, ini spare-nya ya, ini spare. Kemudian ini spare lagi, ini cuma dilonjongkan saja, ya ini cuma dilonjongkan saja ininya, nah, tinggal dilonjongkan saja. Oke, kita langsung saja buat bornya. Nah ini harusnya misah nih yang ini nih, yang tangan ini, ya ini terdiri dari apa? Cube ya, cube. Ya, nanti kita akan gerakin, kita akan pisah. Ya. Oke, kita mulai saja membuat ininya, boardnya. Sama, kita klik ini nih. Nah, tanda ini, klik. Kok delete? Langsung saja lah. Nah, ini saya tambahin aja. Ya, ini. Klik ini. Ya, klik bolnya. Klik ini. Nah, kita lihat. Oh, ini ternyata agak geser dikit ya. Kita geser dulu. Oke. Nah, ini udah jadi. Jadi kita bikin lengannya dulu ya. Telapak tangannya nanti. Ini belum bisa digerakin. Kalau kita lihat, ini belum bisa digerakin. Ya, tuh. Lepas. Jadi kita keluarkan dulu bondnya. Mana di spare ini? Nah, ini adalah bondnya ya. Ini bondnya nih. Bondnya paling atas. Ini adalah pusatnya. Jadi yang ini mengikuti yang di atas. Ini kita keluarkan dulu. Ya, dikeluarin. Taruh ke bawah. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang mau digerakin yang mana aja. Yang di bond pertama. Itu adalah spare ini ya. Kita masukkan. Ya, udah masuk ya. Ini di bond pertama. Spare-nya. Kemudian ini. Nah, ini juga sebenarnya ini di bond pertama juga. Ya, kubus ini di bond pertama. Ini kita taruh aja di begini, nanti dia ada di bawah. Nah, tinggal masukkan. Nah, ini. Kemudian yang ini juga dari bond yang pertama. Nah, ininya apa namanya? Spare-nya yang kita tarik aja dari sini, nanti ada di bawah. Nah, ini. Karena terlalu panjang ya ke bawah ya ininya, bondnya. Oke, kita masukkan. Nah, baru yang ini adalah bond yang kedua untuk ini. Cube yang ini. Tarik aja. Masukin kedua. Oke, nih kita coba ya. Kita coba, udah bisa gerak. Nah, udah bisa gerak kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal bikin telapak tangannya. Telapak tangannya seperti ini.
Nah, ini kita hapus aja dulu. Jadi saya akan membuat dari awal. Nah, oke. Langsung bikin telapak tangannya. Ini udah kotak-kotak aja sih. Nanti semuanya sama sih. Ini contoh tangan aja. Untuk kaki, badan, semuanya sama. Kayak gitu. Nah, nah, ini dia. Ini kita buat seperti telapak tangan ya. Oh, ini yang di sini. Kita kasih ke tengah-tengah. Oke sih. Nah, ini tinggal kita kasih nih silinder, ya kan? Oke. Di sini ada transform ya. Kita lihat di sini mana yang bergerak. Nah, ini di atas bergerak, kita kasih 90. Saya langsung plak. Nah, oke. Ini saya save dulu. Takut crash. Ya, seperti ini. Ya, kalau seperti ini. Kemudian, ini kita copy aja. Copy. Nah, muncul kan. Nah, ini kita bikin kayak telapak tangan aja. Gitu. Dengan memodifikasi surface-nya atau permukaannya. Nah, seperti ini. Ini. Oke. Nah, kemudian, copy. Ingat ya, kalau copy itu kita pakai yang full objek. Kalau ini permukaan, ini garis, ini titik. Copy. Nah, ini buat jempolnya ya. Jempolnya. Nah, seperti ini. Nah, yang garis besar nanti. Oke. Nah, ini sama. Kita pakai engsel juga. Yang kita pakai engsel itu silinder. Ini permodelannya ya.
Nah, ini buat engselnya. Kemudian kita ketik lagi ke jempolnya. Ya, kalian bisa memodifikasi seperti tangan manusia atau apa, terserah ya. Cuma ini saya hanya mempraktekkan basicnya saja. Saya ketikkan kayak jempol. Oke. Nah, ini lebih kecil. Terus, nah jadi tinggal kita kasih bondnya ya. Oke, pertama untuk bond ya kita harus memilih objek mana yang akan dijadikan apa pusat dari bond tersebut. Nah ini saya pilih yang ini ya, telapak tangan ini sebelah. Oh ini sebelah kanan saya nih. Bond itu kita mulai. Nah kita atur dulu, udah lurus belum? Nah, ini belum lurus. Ininya belum juga. Oke. Ini belum lurus. Ini. Oh, oke sudah. Oke ya. Yes. Nah, kemudian sama ini kita keluarkan dulu. Bondnya kita keluarkan, ya. Nanti dia akan ada di bawah. Ini kita kasih nama aja, telapak tangan. Oke. Nah, ini udah. Oke, ya. Udah, jadi bond telapak tangan. Nah, sekarang ini adalah yang bentuknya kita masukkan. Ini kita geser aja, nanti ada di bawah, kita masukkan ke telapak tangan. Nah, kemudian ini juga dia ada di bond yang pertama, masukkan. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, ini bond yang kedua. Masukkan ke sini. Nah, berarti ada kan tuh nomor 10. Oke, kita coba ya. Udah bisa gerak belum? Nah, bisa ya. Oke. Oh, nih. Perhatikan ya baik-baik. Teman-teman, ini kalau misalnya kita, nah ini dia mengecil. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ini? Tuh, yang di sini mengecil. Kita lihat di sini ada di cube ini, yang kuning-kuning ini, dia ada kayak titik-titik ya di kubusnya. Ini cara menghilangkannya adalah begini. Kita lihat bendingnya. Nah, udah. Udah itu kita klik tanda silang di kode bond, di simbol bond. Nah, hilang dia. Dari titik-titik lagi ya. Nah, coba kita, nah dia udah tidak ikut lagi nih. Yang di bawahnya nggak mengecil. Oke. Kemudian tinggal ininya, jempolnya ya. Nah, kita perbaiki dulu posisinya.
Sip. Oke, yes. Nah, sama. Wah, ini lupa saya perbaiki. Nah, apa? Ini kita buang dulu. Muncul sini, kita kasih jempol. Oke. Nah, baru kita masukkan satu persatu. Nah, ini kayaknya ada titik-titik lagi nih di simbol cube sebelah. Saya hilangkan dulu. Delete binding. Dan klik silang di bond. Hilang. Nah, kemudian silinder. Nah, dia ada di bawah. Dia sebelah kita masukin di sini. Sama ini masuk. Oke, nah baru ini yang ini kita masukin ke bond yang kedua. Nah ini bond kedua. Yuk, nah ini bond kedua ya. Nah ini juga silindernya bond kedua. Ini kita tarik dulu, jadi ada di bawah. Nah, oke. Nah ini ada bond 3. Nanti bond 3-nya adalah ini. Oke, kita coba ya. Balik. Nah, ya, gerak. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal sambungkan ke sini, ke lengan. Tarik dulu ini lengannya. Balikkan ke posisi lurus, atau biasanya begini saja. Terusan saya bilang. Ya, beginilah kalau Prisma ini kayaknya aplikasinya belum stabil ya. Jadi, ya kalau misalnya kita tidak save, habis modifikasi save, nah itu dia crash. Ini kayaknya dia crash ini. Nah, apa-apa, ada restore kok. Nah, ini reset dulu lah. Oh, ini kita kasih ini lagi nih. Kasih spare lagi. Tekan aja. Terserah ya, ini mau pakai spare boleh, mau pakai silinder boleh, terserah. Ya, mau pakai segi 4, segi 3 juga. Yang penting kalau logika itu bisa muter gitu lah. Itu adalah engsel. Ya. Oke. Nah ini karena ini nggak masuk, berarti kalau pada saat kita gini dia nggak geser, nggak sama-sama geser. Ini harus masuk ke sini, ke telapak tangan. Masukkan aja. Nah, otomatis ada garisnya kan, karena dia sudah masuk.
Jadi yang ada di pusat adalah yang paling bawah. Nah, ini tinggal kita putar. Nah, ini enggak tuh. Nah, ini kita lihat ya teman-teman. Di sini kan antara ini dan ini putus ya bondnya. Nah, nanti kita akan sambungkan supaya dia akan menjadi satu. Nah, kita lihat ini bond ini namanya telapak tangan. Nah, bond yang ini, namanya bond ya. Ini yang kuning yang terang. Masukkan aja ini. Nah, lihat dia ada garisnya nyambung. Berarti sudah nyambung. Jadi kalau misalnya digerakkan, nah dia ngikut. Oh, ininya nggak ngikut nih, sorry. Nah, ininya lupa berarti. Pairnya ini ya. Nah, ini. Harusnya masuk ke bond yang di atasnya. Oke, kita lihat. Nah, ya. Oh, ini kebalik ya. Ini harusnya sebelah. Oh ya. Bapak. Berarti ini sebelah kanan. Nah, harusnya begini. Nah, ini geser. Oh, ininya juga. Dipindah dulu. Nah, bisa dia. Nah, ini sebelah kanan ternyata. Ya. Ya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu. Ya, caranya tinggal masukkan aja di bagian ini. Mana yang mau digerakin ya. Nah, ini kita bisa. Ini tinggal diatur aja. Seperti apa. Ini bisa diperbesar. Nah, ya. Caranya seperti itu, cara menyambungkannya juga seperti itu. Jadi kita lihat bond mana yang akan disambungkan. Kita lihat nanti yang sebagai apa bond di atasnya atau yang untuk menjadi sub bondnya itu dimasukkan ke dalam bond yang akan menjadi pusat gitu. Maksudnya pusat itu dia bisa menggerakkan semua sub bond yang seperti ini. Nah, dia ini kan ada bond-bond, dia akan menggerakkan bond-bond yang ada di bawahnya. Subbond namanya di bawahnya. Begitu pula di atasnya. Muter dia. Oke. Ya. Nah, untuk cara bikin model seperti itu sama. Nah, oke, ini ada badan ya. Ini badan sama pokok bisa ada seperti ini. Ya, kita pakai ini. Pakai tools yang ini. Tuh lihat. Kita potong-potong. Tinggal tarik, push, atau geser kanan kiri, atas bawah. Ya, kasih contoh. Nanti saya akan hapus. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kalau misal kita ingin memodifikasi, misalnya seperti ini, udah cukup kita belah-belah saja. Nih, kita pilih dulu ininya, objeknya, atau softnya, kita klikkan ini. Pastikan ini ada, aduh, klik dulu ininya. Nah, kita belah. Nah, ini kita bisa geser-geser, mau dibelahnya di mana,
tengah-tengah misalnya, kemudian kita belah lagi seperti ini. Nah, ini. Oke, nah, tinggal kalau mau ditarik, nggak ditarik, klik yang ini. Kalau nggak usah namanya ini extrude, bukan. Nah, itu bisa, ya, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini, untuk dadanya ya. Ini bisa gini. Nah, ini bisa juga dikecilkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dibuat sendiri aja. Ini juga bisa diputar-putar sih. Kalau kita lihat pakai ini tinggal tarik. Ini kita bisa putar di sini. Kita bisa bentuk lain lagi. Tarik lagi. Nah, putar lagi. Terus tarik lagi. Nah, bisa seperti ini bentuknya. Ya. Nah, jadi apa ini? Serah nih, nanti bentuk-bentuknya kalian pelajarin aja sendiri ya, kasih latihan, tools-toolsnya seperti ini. Ya, modelan karena ini animasi berarti bagaimana cara menggerakkan objek ya. Kalau permodelan itu lebih lama lagi nanti. Ini saya cross aja. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya, modifikasi aja. Oke. Kemudian ya tinggal disambung-sambung aja. Nah, ini kepalanya nih Pak. Nah, tinggal disambung-sambungkan ya di sini, di sini, di sini. Tinggal dikasih apa? Dikasih bond, kemudian tinggal digerakkan. Oke, di sini saya sudah ada yang jadi ya, namanya robot test. Ini sengaja saya sembunyikan. Oh, ternyata harus di set dulu. Nah ini, aduh, ini nah, ini. Ya jadi tadi kalau hilang gambarnya itu di save, keluar dulu ke home, itu masuk lagi. Nah ini baru muncul. Nah ini dia. Nanti kalau misalnya sudah sudah jadi bondnya, kita bikin bondnya itu seperti ini. Nah, kita bisa gerakan ya. Nah, kita bisa gerakan juga. Nah, ya, seperti itu. Oke, ini kurang satu. Kita kasih kepalanya dulu. Nah, jadi tadi kan saya sudah bikin ini ya, bagaimana cara menyambungkan antara bond ke bond. Nah, ini tinggal ini mempersingkat waktu saja. Oke, oke, ini kepalanya. Nah, jadi kepalanya, nah tinggal ini berarti tangan kiri. Oke, ini tinggal di copy. Ini tinggal saya lempar keluar, kemudian saya geser. Tinggal digeser.
Oh, ini belum nih. Ini nyambung. Terus ini. Ini tinggal nyambung. Terus. Dan nyambung semua. Jadi dinding. Aduh, hilang dia. Oh, ini. Oke. Ini. Lihat. Ada di mana? Tangan kiri. Oke. Oke. Oh, masuk kepala. Nah, tinggal kaki. Nah, ternyata kepalanya lepas. Berarti dia harus di sini. Kepala. Dulu. Ini. Nih. Lihat. Kepalanya udah ngikutin. Oke. Kepalanya ngikutin. Nah, tinggal antara ini dan ini. Belum nyambung. Oh, ini dada. Kasih nama dada aja. Oke. Yang kiri ke dada. Ini kurang berapa?
tinggal bisa diperbaiki. Ya, mungkin bisa gerak dulu. Oke. Ya, tinggal kakinya satu lagi. Oke, kakinya. Kaki. Oke. Kaki. Oke. Oh, langsung dia. Ya, jadi yang ini kita hapus-hapus saja ya. Ini berarti robot tes. Oh, ini apa ini? Ini apa ini? Oh, ya. Ini kita sudah robot tes. Ini robot tes, robot tes. Nah, kalau kita lihat robot tes, nah, oh nih, ini warasnya. Nah, sip, ya udah bisa. Nah, robot tes ini kalau ini kita ingin pindah ke project lain, kita tinggal klik robot tesnya di sini, tarik ke sini, reset. Nah, tulisan reset app. Di sini nanti kita lihat ada robot tes. Mana dia robot? Nah, ini dia robot tes nih. Oke ya, ini kita dulu, kemudian kita project baru. Nah, ini kita mulai ke animasinya. Nah, jadi. Oke, nah sekarang bagaimana bikin animasinya? Ya, oke, udah jadi, ya. Aduh, crash. Oke, restore. Nah, ini klik. Ini saya save dulu ininya. Projectnya adalah animasi robot. Animasi. Oke, jadi. Nah, oke, kita mulai untuk bikin animasinya ya, penggerakannya ya. Misalnya kita ingin menggerakkan ini lengan. Nah, ini animation. Klik di sini ya. Nah, ini adalah di bawahnya ini adalah keyframe. Keyframe ya. Ini sama kayak aplikasi animasi yang lain kayak OpenTools, Maya, Moho. Nah, pasti ada nih namanya time keyframes ini. Yang saya tahunya sih keyframes itu dari ini apa dulu saya Flash. Nah, oke. Nih, jangan lupa klik ininya ya, boardnya. Nih, karena nanti penggerakannya di situ. Oke, pertama ini 0 ya, dari 0 ya. Nah, kalau dia mepet seperti ini akan cepat gerakannya. Jadi kita agak lambatin aja, kita perbanyak aja time-nya. Nah, seperti ini. Jadi intinya dia mulainya dari
0 dulu, kemudian kita tentukan mau ke time frame berapa, misalnya 50. Ya, klik 50-nya sampai dia berwarna putih di frame-nya. Ya, kemudian kita gerakan. Nah, misalnya seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Saya klik tanda ini apa apa kayak yang merah-merah ini, tanda cek merah ini ya, sebelah kanan ini, klik. Nah, nanti dia akan muncul merah ini. Nah, ini bisa, sudah bisa, tinggal kita play. Nah, seperti ini. Sama, ini juga klik ininya. Kita ambil dari 0 sampai 50 ya. Ini 0. Oke, 50. Nah, begini. Oke. Nah, ini juga kita lihat, ini kan di sini belum di sikutnya nih. Kalau misalnya menggerakkan sikutnya sama. Yang awalnya berapa? Ya, kita klik tanda merah. Kemudian kita telusuri gerakannya seperti apa. Nah, pas di sini kayaknya. Begini misalnya. Oke, coba kita lihat gerakannya. Nah, ya, udah bisa. Nah, oke, sekarang kita gerakan kakinya setelah gerakan ini. Nah, dari 50 berarti ya, dari 50 mulainya. Oke, kemudian kita ke 80 aja. Naik. Oke. Kemudian untuk ininya kita ambil 60 sampai dengan 80. Oke. Ya, kita lihat. Nah, ya, jadi bisa bergerak. Gampang bukan? Nah, oke. Nah, di sini kalau misalnya kita mau mengambil dia apa kayak sinematografinya, kita bisa menggunakan kamera. Nah, ini saya gerakan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke, ya, gerak. Nah, sebenarnya di sini kita klik di sini. Nah, di sini ada kamera. Oke. Kita kasih kamera. Nah, di sini ada zoom in. Klik zoom in. Nah, di sini ada kamera ya, di sebelah sini ya. Kok hilang. Nah, ini. Sebelah sini nih, ada kamera. Ini kita bisa jadikan animasi juga. Misalnya kita mau dia muter. Ya, muter ininya. Apa, kameranya. Jadi sekelilingnya. Oke, pertama kita ini kan. Ini sampai dengan... Nah, kita geser aja dulu. Nah, 30. Klik dulu. Ya, kemudian 50. Oke, dan 70. Dan 80. Oh, oke, kita coba lihat mana. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diperbaiki ya nanti. Ini kurang smooth aja. Jadi kameranya kita bisa mainin di situ. Kita, nah, sama kalau kameranya nggak zoom in, ini, nah ini ada kamera di sini nih. Ini kalian bisa, nah ya, bisa digeser-geser, fokusnya di mana. Tapi saya lebih suka dengan zoom in. Jadi kita bisa nentuin gitu posisi mana yang bagus gitu. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian kalau misalnya ingin mengekspor, tinggal klik ini yang di sini. Ini adalah namanya render. Nah, di sini untuk menghilangkan watermark dari Prisma, kita klik remove watermark. Nah, di sebelah sini kita mau ukurannya berapa? Mau 1800, mau 700, 220, bisa. Nah, ini kita mau ngambil dari time frame berapa? 0 sampai dari 0 sampai dengan berapa tadi? Misalnya tadi itu sampai berapa ya saya? Oh, sampai 104. Ya, sampai 104. Oke, kita render. Ini berarti 104. Nggak apa-apa sih, lebih dikit nggak apa-apa. Bisa 110 juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada lighting. Lightingnya misalnya kita mau pakai lampu atau mau pakai cahaya, ini bisa naik, bisa die. Jadi siang hari dan malam hari. Oke. Nah, ini formatnya MP4 ya. Oke, langsung kita render. Silakan yang mau bertanya. Mic-nya udah bisa nih. Suara terdengar nggak? Halo, halo. Terdengar Kak, terdengar. Terdengar ya. Ya. Nah, jadi oh, ini ada pertanyaan dari Mr. Chai. Warnainnya gimana? Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Coba saya. Warnainnya ada sih. Ini kita, ini masih basic ya. Karena kan, nah warna ini tinggal ini aja. Nih, misalnya ini. Kita pilih yang mana yang mau diwarnain objeknya ini. Misalnya, ini ada material. Nah, di sini ada color ya. Sama, misalnya merah. Tuh. Ini misalnya mau dibiruin. Cek aja. Ini tambahin aja lagi nih objeknya. Ini ya, tambahin objek supaya berbeda. Biru. Nah, ya kan? Ini bisa kok pakai ini tekstur. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil tekstur-tekstur dari Google, misalnya besi atau rumput-rumput, kalau mau bikin pemandangan atau rumput-rumputan, nah itu bisa. Ini juga, nah di sini, boleh nggak bisa ya, di objeknya aja yang bisa. Nah di sini ada refleksi. Nah refleksi ini seperti ini. Nah jadi kayak mengkilat-kilat gitu. Tuh, ya mengkilat-kilat. Bisa diatur juga ininya. Nah, tuh. Jadi kayak besi, ya. Ini kita tambah lagi. Kayak, nah ini misalnya refleksinya kita tinggal pilih. Nah ini kayak besi ya. Tuh. Ya, begitu caranya. Cara mewarnainya. Ya, ada lagi yang mau bertanya. Ini saya save dulu ya. Nanti kalau untuk gerakan-gerakannya dilatih ya. Soalnya juga saya berlatih juga, masih berlatih gitu. Belum lihai juga. Ya silakan, ada yang mau bertanya. Bukan ada yang ditanyakan lagi Itu ngasih warna gimana? ke Kak Bayu. YouTube semua pakai mesh.
Warna itu bisa dari tekstur ya, bisa dari tekstur, bisa dari prisma 3D-nya sendiri, bisa. Nah, contohnya, saya kasih contoh untuk perwarnaan dari tekstur. Nah, dari tekstur itu saya biasanya pakai tekstur saya buat dari Ibis Pen. Dari Ibis Pen ya, misalnya ini yang putih. Nah, tekstur, nih, ya, teksturnya kita tambah. Kita tinggal pilih, wah ini banyak foto-foto saya nih. Itu picture. Pilih yang picture. Nah, ini ya. Nah, di sini kita cari yang, nih, ini ada warna bendera Prancis nih, merah, putih, biru. Ini saya pilih yang putih. Nah, nih lihat. Dia ada garis-garis ininya kan. Kayak apa tuh? Nih, ada bordernya lah. Beda sama yang ini. Kalau ini nggak ada, kalau ini ada. Jadi lebih realistis. Ini pun bisa kita, warnanya itu bisa kita ganti. Mau kuning. Oh, padahal tadi putih kan. Akan kuning. Bisa. Lihat. Jadi lebih realistis. Terserah nanti mau pakai apa, di gambar-gambar apa. Untuk ini saya bilang skin sih ini. Itu bisa. Oke, ada yang mau bertanya lagi. Ini baru mewarnai ya. Silakan yang mau bertanya. Mana? Halo. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup mungkin? Udah jam 9 lewat nih gara-gara Itu Kak Bayu, berarti kakak animasinya itu ekspor ke green screen, nanti masih diedit lagi untuk diganti backgroundnya gitu ya Kak ya. Backgroundnya mau diganti, mau disatuin dengan apa? Mau disatuin dengan 2D yang seperti di animasi saya itu bisa. Ya dengan cara green screen. Itu. Saya biasanya pakai CapCut. Gitu. Oh, seperti itu. Ini ada lagi, ini ada cara warnainnya Kak. Kak. Nah, tadi cara warnainnya udah ada. Itu ada yang tanya lagi Kak di kolom chat tuh. Ya, bentar. Apakah Prisma gratis? Oh ya, gratis. Gratis. Nggak ada versi, saya cari sih versi pro-nya nggak ada ya. Ini gratis sih. Gratis. Dibuat dari Unity deh itu. Gratis, saya juga nggak beli. Ya, Kak Cai. Ini pro-nya kayaknya saya cari-cari nggak ada sih. Ini gratis ininya aplikasinya. No pakai mode. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Wah, kayaknya udah pada ngantuk nih. Iya, ngantuk ini. Minggu ini kayaknya. Iya. Malam minggu kayaknya nih. Memang sudah, kalau ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, sekilas seperti itulah saya bikin 3D ya. Mungkin itu basic dari 3D, semua 3D kayaknya. Nah, ini masih nih saudara Betron masih nyoba nih di Prisma nih. Penasaran kayaknya. Saya masih coba terus di Prisma. Ya, terus semangat. Saya juga belajar pertama kali otodidak kok. 3 hari saya baru mulai mengenal Prisma. Jadi memang tidak langsung bisa ya Prisma itu. Saya belajar dulu dari YouTube, lihat-lihatnya cara menggerakkannya, bon-bonnya seperti apa. Nanti sebenarnya Prisma itu juga punya ini, sama kayak yang kemarin Mas Febri memberi webinar itu dengan kreator ya, karakter kreator ya, itu sebenarnya ada versi ininya sih, ada versi gratisnya itu ada, dan bisa masuk ke
webnya juga ada. Ini kebetulan saya pakai yang versi gratisnya nih. Ini wajah saya nih. Bentar ya. Saya close dulu. Home. Udah di sini aja lah. Ini ada impor ya. Nah ini dia. Nah ini tuh. Ini kita bisa nantilah kalau bisa ini kan pelajarannya belum sampai ini ya. Ya kak, itu untuk Udah. yang 3D model itu banyak internet yang gratis itu bisa dimanfaatkan. Nah ini langsung udah ada boardnya ini. Ini bukan saya yang bikin nih boardnya. Langsung. Ya itu aja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau enggak, ya sudah. Mungkin bisa ditutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di webinar saya. Maaf tadi ada kendala teknis karena ketidaktahuan saya karena baru pertama kali saya melakukan share screen di HP. Ya, silakan. Ya, tidak apa Pak. Jadi pengalaman seperti itu. Iya, sama. Pak Febri juga pengalaman. Ya, selama awal webinar juga banyak kekurangannya juga, bagaimana itu streaming dan lain sebagainya, mic-nya mati juga, itu wajar kalau kendala teknis itu. Yang namanya juga live ya kak ya. Iya, iya Pak Febri. Oke, udah saja. Oke. Kalau misalnya ada yang bertanya tinggal. Oke, terima kasih ya. Mungkin sudah cukup, Kak Bayu. Ya, kalau dari saya sudah ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ada yang bertanya. Ini kayaknya udah nggak ada bertanya lagi. Ya. Sudah ya, cukup ya, teman-teman ya. Ya, udah cukup aja. Oke. Oke, terima kasih Kak Bayu Pramudiano tentang ilmu sharingnya tentang prisma 3 dimensi dari awal ya, dari awal part tubuhnya, gimana cara gabunginnya, gimana cara ngasih bond pertulangannya, bagaimana cara animasikan dan rendernya. Lah cukup ya, meskipun waktunya juga terbatas ya, jadi dari awal sampai akhir juga saya menikmati sekali penjelasan dari Kak Bayu. Jadi memang semua itu butuh proses Kak, jadi memang tidak ada yang simple, itu enggak ada. Bikin animasi pun juga seperti itu. Jadi butuh proses, kadang juga bertahun-tahun seperti itu. Untuk yang ya, untuk teman-teman nanti yang ingin berpartisipasi untuk sharing-sharing seperti ini, nanti bisa kontak saya. Nanti juga kalau kalian tertarik dengan prisma 3 dimensi lebih lagi, nanti bisa ikut untuk master kelasnya Kak Bayu. Nanti juga di situ nanti akan ada bonus kursus dari saya, nanti juga ada prisma 3 dimensi juga. Kemarin tuh saya sempat bikin tutorialan juga Kak, untuk murid-murid saya tapi. Jadi ya, jadi bisa nanti suatu saat bisa kolaborasi juga, nanti bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Kebetulan animator di Indonesia itu memang sedang istilahnya ya banyak yang minat dan belajar, cuman mungkin butuh banyak waktu itu ya untuk belajarnya juga. Jadi suatu saat memang animator Indonesia pasti bisa bangkit kembali seperti itu. Oke. Untuk webinar kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Untuk webinar selanjutnya nanti akan menunggu pengumuman dari kami. Nanti jangan lupa untuk yang mau sertifikatnya bisa masuk di kelas webinarnya Kak Bayu nanti ya, teknik pembuatan animasi robot dengan prisma 3 dimensi. Nanti kalian bisa masuk dan download sertifikatnya, nanti bisa dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih Kak Bayu ya sudah menemani kami.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan jadi amal kebaikan Amin. nantinya untuk kedepannya ya. Amin. Jadi Amin. teman-teman nanti bisa berbagi ilmunya dengan yang lain juga. Jadi memang jadi amal jariah nantinya. Oke, terima kasih. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.